Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 semuanya. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dari buku tema 8, subtema 3, pembelajaran 1. Silahkan anak-anak siapkan dulu bukunya. Setelah itu, kita akan membaca wacana berjudul Musim Hujan bersama-sama. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur, disiram oleh air hujan yang turun. Pakailah payung atau jas hujan, agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi, agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Nah, di sini dijelaskan ada siklus hujan ya, terjadinya hujan. Anak-anak perhatikan pada gambar nomor 1, air di permukaan bumi menguap oleh matahari. Yang kedua, uap-uap air berubah menjadi awan. 3. Angin menghembuskan awan menjadi gumpalan awan besar dan bergerak ke dataran tinggi. Yang keempat, kemudian terjadilah hujan. Nah, itu tadi terjadinya hujan ya, anak-anak. Sekali lagi, Bu Guru jelaskan. Pertama, air di permukaan bumi itu terkena sinar matahari. Lalu terjadilah penguapan. Nah, uap-uap air tadi berkumpul menjadi awan. Nah, kemudian awan yang berkumpul tadi terkena hembusan angin. Karena terkena hembusan angin, lama-lama semakin berkumpul, semakin menumpuk, kemudian menjadi awan yang besar. Nah, awan yang besar tadi dengan bantuan angin bergerak menuju ke dataran tinggi. Selanjutnya, jika sudah terkumpul menjadi banyak sekali, akhirnya terjadilah hujan. Kita baca wacana lagi ya, anak-anak. Kali ini wacananya berjudul Terima Kasih Hujan. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah,
Mungkin anak-anak di sini bisa terinspirasi dari lagu itu Tik-Tik Bunyi Hujan ya. Anak-anak bisa menyanyikan lagu Tik-Tik Bunyi Hujan. Yuk kita coba. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon di kebun basah semua. Nah, jadi air hujan itu tidak hanya membasahi bumi, tapi juga membasahi benda-benda yang ada di sekitar kita. Jika air hujan terkena tanaman, maka tanaman akan tumbuh dengan subur. Namun, jika air hujan terkena tubuh kita dan kita tidak daya tahan tubuh kita tidak baik, maka kita akan sakit, bisa panas, demam, kemudian sakit flu, pilek. Nah, jadi seperti Lani dan Siti, kita harus melindungi tubuh dengan payung atau jas hujan saat bepergian ketika turun hujan. Atau anak-anak bisa menyanyikan lagu Hujan Rintik-Rintik. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan. Hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah, anak-anak masih ingat ya lagunya? Lagu yang berjudul Hujan Rintik-Rintik. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Yuk kita lihat gambar dan nama benda berikut ini. Yang pertama, itu ada gambar jas hujan. Nah, gambar jas hujan kita tarik garis menuju kata yang bertulis jas hujan. Kemudian gambar yang kedua ada selimut. Gambar selimut kita tarik garis menuju kotak yang ada kata selimut. Gambar yang ketiga, jaket. Gambar jaket kita tarik garis menuju kotak yang ada kata jaket. Kemudian yang keempat, gambar payung. Gambar payung kita tarik garis menuju kotak yang ada kata payung. Yang kelima ada gambar sepatu. Gambar sepatu itu sepatu boot ya, sepatu boot. Kita tarik garis menuju kotak yang ada kata sepatu boot. Nah, sudah selesai ya anak-anak ya. Anak-anak, setelah mengerjakan tadi, selanjutnya amati gambar berikut ini. Mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujian? Nah, nanti kalian lihat ya. Perhatikan gambarnya.
mana yang cocok untuk kalimat pujian. Yang satu ada gambar pohon rindang, kemudian ada gambar Udin pulang sekolah terkena terik matahari, ada gambar Siti yang sedang mengangkat kedua tangannya menikmati suasana. Ada gambar bunga-bunga yang bermekaran. Kemudian ada gambar tanah yang kering, tanamannya gundul ya, tanahnya gersang, tanamannya gundul dan kering. Ada gambar anak-anak yang sedang bermain air hujan. Ada gambar kata yang sedang bernyanyi dan melompat di kolam ketika turun hujan. Ada juga gambar Udin yang sedang memakai payung ketika turun hujan. Setelah mengamati gambar ini, anak-anak bisa menebak ya, gambar mana saja yang mengandung kalimat pujian. Nah, nanti kita pasangkan. Siti senang melihat hujan. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran. Sungguh indah karunia Tuhan. Selanjutnya, gunting gambar pada halaman 108 tadi ya, 8 gambar tadi. Dan tempelkan sesuai dengan kalimat di bawah ini. Tadi sudah diamati, selanjutnya akan kita gunting dan kita pasangkan dengan kalimat yang sesuai. Kalimat nomor 1, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, di sini kita pilih gambar bunga yang bermekaran. Kemudian nomor 2, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Di sini kita pilih Siti yang sedang menikmati suasana setelah turun hujan. Itu daunnya masih terlihat basah ya anak-anak, karena habis terkena air hujan. Yang ketiga, pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Nah, di situ kita pilih gambar pohon yang daunnya rindang, kemudian basah terkena air hujan. Yang keempat, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Kita pilih gambar Penny dan teman-teman yang sedang bermain air hujan. Kemudian yang kelima, kata bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Kita pilih gambar yang ada gambar katanya. Hati-hati ketika menggunting, jangan sampai melukai diri sendiri ya anak-anak. Gunting dengan rapi, kemudian tempel dengan lem. Selanjutnya, amati gambar di bawah ini. Gambar A, di situ ada Lani yang sedang memakai payung. Sementara di belakangnya Benny berlari-lari terkena air hujan. Yang gambar B, Lani meminjamkan payungnya kepada Benny. Selanjutnya gambar yang bawah, gambar A. Di situ ada Benny yang sedang melindungi tubuhnya dari air hujan menggunakan daun pisang. Nah, tapi di belakangnya ada Udin
yang terkena air hujan tanpa menggunakan apapun. Selanjutnya, gambar yang kedua, gambar B ya, gambar B. Di situ Udin dan Penny berbagi daun pisang untuk melindungi tubuhnya bersama. Nah, setelah mengamati kedua gambar tersebut, anak-anak tuliskan perbedaan pada gambar A dan gambar B. Nah, alternatif jawaban di sini, gambar A menunjukkan sikap tidak mau berbagi dan saling peduli atau egois. Gambar B menunjukkan sikap mau berbagi dan saling peduli. Nah, berdasarkan gambar di atas, anak-anak lingkarilah jawaban yang benar. Yuk kita lingkari bersama. Soal nomor 1, menolong teman yang membutuhkan. Harus atau tidak perlu? Ya, kita pilih kata harus di sini. Jadi kata harus kita lingkari. Kemudian soal yang kedua, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain. Nah, setelah ditolong kita ucapkan apa? Apakah terima kasih atau diam saja? Ya, kita pilih kata terima kasih. Ini kita kata terima kasihnya kita lingkari ya. Sudah? Nah, kita lanjutkan lagi. Hujan turun sepanjang hari. Nah, kalau musim hujan iya ya. Hujan seringnya turun sepanjang hari atau bahkan sampai berhari-hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Nah, kalau hujan turun biasanya pengennya ngemil ya. Ngemil atau minum makanan atau minuman yang hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Nanti kalau nggak makan, energinya kurang, tenaganya kurang. Nah, kita bisa lemas kalau tidak makan. Seperti ketika puasa ya, siang hari terasa ngantuk dan lemas. Itu karena tubuh kita kekurangan energi. Kita tidak punya tenaga sehingga tubuh kita lemas. Makanan apa yang tepat disantap saat hujan turun? Anak-anak, diskusikan dengan temanmu. Kita coba ya. Makanan yang tepat untuk disantap saat musim hujan. Ini misalnya saja, anak-anak boleh menjawab dengan jawaban yang lainnya. Di sini Bu Guru kasih contoh ada sayur sop, singkong rebus atau singkong bakar, roti bakar, nasi goreng, bakso, mie rebus, dan sebagainya. Bu Guru dan sebagainya contohnya apa? Oh, ada jagung bakar atau jagung rebus. Kemudian anak-anak juga bisa membuat kue kukus, makan bakpao, dan sebagainya. Atau anak-anak kalau di tempat kita bisa masak tiwul, kemudian uwi, bili, tales. Nah, kan ada ya di sekitar kita ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Nah, ini ya gambar nomor 1.
Apa yang sedang dilakukan Siti? Contoh jawabannya, Siti berdoa sebelum makan. Kemudian gambar yang kedua, apa yang terjadi pada Udin? Contoh jawabannya, Udin tersedak karena mengobrol saat makan. Gambar yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Edo? Contoh jawabannya, Edo menumpahkan gelas dan makanannya berceceran saat sedang makan. Gambar yang keempat, bagaimana posisi Lani saat makan? Contoh jawabannya, ketika makan, Lani duduk dengan tertib. Anak-anak, selanjutnya, buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang atau sesuai dengan pembagian yang dipilih oleh Bu Guru. Setiap kelompok memerankan kegiatan makan bersama. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Aturan apa yang kita lakukan saat makan? Apa akibatnya jika aturan tidak dilakukan? Nah, sebelum mengerjakan tugas, anak-anak bisa memperhatikan contoh di sini. Bu Guru menyajikan 5 aturan saat makan. Yang pertama, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mengeringkan tangan bisa dengan tisu atau dengan serbet. 3. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang keempat, makan dengan tangan kanan. Dan yang kelima, membereskan tempat makan. Anak-anak boleh menambahkan aturan makan yang lain sesuai dengan aturan makan di rumah kalian masing-masing. Misalnya, makan harus di meja makan. Atau ketika makan tidak boleh sambil berbicara. Boleh juga makan secukupnya, tidak boleh berlebih dan menyisakan makanan. Bebas ya, pokoknya sesuai dengan aturan makan di rumah kalian masing-masing. Kalau sudah, selanjutnya ini ya, kita ke praktek tadi, diskusi tadi ya. Jika makan tanpa aturan, maka akan berantakan, akan berjajaran kemana-mana makanannya. Namun, jika makan dengan aturan, maka akan lebih tertib, tidak ada yang mengobrol, makanan tidak berjajaran, tidak menyisakan makanan yang sudah dimakan. Aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Bukan aturan dibuat untuk dilanggar ya anak-anak, itu tidak benar. Aturan dibuat untuk kita patuhi, untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan setiap hari agar kita menjadi lebih teratur. Anak-anak, selanjutnya berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Kita lihat gambar 1. Benny makan dengan menggunakan kedua tangannya. Nah, kalau Bu Guru sarankan di sini anak-anak sebaiknya makan dengan tangan kanan. Tangan kiri boleh memegang garpu, tapi tidak untuk memegang makanan. Garpu membantu kita untuk memotong makanan ya. Jadi di sini tidak kita beri tanda centang.
Kemudian yang kedua ada gambar Siti yang sedang mencuci tangan. Mungkin Siti mau makan atau sebelum makan. Nah, di sini kita beri tanda centang. Selanjutnya, gambar yang ketiga, di situ terlihat Udin sedang berdoa sebelum makan. Udin berdoa sebelum makan, berarti mematuhi aturan saat makan. Di sini kita beri tanda centang. Gambar yang keempat ada Siti yang apa ya? Kayaknya ini juga sedang berdoa ya sebelum makan ya, sesudah makan. Oh, tidak, ini Siti meninggalkan, kan gelasnya tinggal sedikit ya. Gelas minumnya tinggal sedikit. Di situ Siti berarti meninggalkan meja makan tanpa merapikan meja makan. Padahal dia sudah selesai makan. Maka di sini tidak kita beri tanda centang. Kemudian gambar yang kelima, Siti sedang tersedak ketika makan. Mungkin tadi Siti makan sambil mengobrol atau sedang berbicara. Maka di sini tidak kita beri tanda centang. Untuk gambar yang keenam, nih, Edo makan dengan tertib. Edo makan dengan tertib menggunakan sendok dan garpu. Di sini kita beri tanda centang ya, anak-anak. Setelah mengerjakan tadi, anak-anak, kita lanjutkan ya. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Kadang-kadang kalau tempat kita rendah, halaman rumah kita rendah, atau air di selokan terlalu banyak, maka akan mengalir ke halaman atau ke jalan ya. Siti melihat botol plastik terombang-ambing. Siti membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Bisa loh nak, ternyata membuat membuat perahu dari botol plastik. Kalau dulu kita sudah pernah membuat perahu dari kertas ya. Anak-anak masih ingat nggak membuat perahu dari kertas? Ya, dengan cara dilipat. Nah, kita mau membuat perahu tapi dari botol plastik. Coba perhatikan. Kita akan membuat perahu penyelamat. Alat dan bahan yang dibutuhkan sebagai berikut ini. Perhatikan gambarnya. Yang pertama, ada 2 buah botol mineral bekas 500 ml. Bu Guru, saya mau bikin yang besar. Oh, boleh, silahkan. Yang kedua, selotip. Selotip itu isolasi ya. Yang ketiga, kertas kardus bekas dari kotak susu atau kotak sejenisnya. Anak-anak boleh pakai kertas kardus yang lainnya. Nanti digunting juga bisa. Yang keempat, krayon atau pensil berwarna untuk mewarnai. Nah, nanti kalau pakai cat air, jangan pakai cat air ya. Nanti kalau dicelupkan ke air bisa basah. Tapi kalau kardusnya yang diwarnai dengan cat air boleh. Yang kelima ada tusuk sate. Kalau nggak ada tusuk sate, cari saja bambu kemudian diruncingkan. Caranya, satukan 2 botol air mineral dengan selotip. Lebih bagus menggunakan selotip yang bening ya, atau isolasi yang bening. Yang kedua, minta bantuan guru atau ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan perekat. Boleh minta bantuan ayah atau kakak atau orang yang lebih dewasa.
Yang ketiga, buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Karena layar ini nanti kemungkinan tidak terkena air, anak-anak boleh pakai pewarna apapun. Kemudian yang keempat, kamu boleh menambahkan hiasan perahumu agar lebih menarik. Yang kelima, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Tadi layarnya ditempel dulu pada tusuk sate ya. Setelah itu baru direkatkan pada perahu. Nah, ini dia gambarnya. Gambar 1 itu 2 botolnya diisolasi bersama, dikasih selotip. Setelah itu kardusnya ditempel pada bentar, ini yang gambar pertama diselotip bersama ya. Kemudian yang kedua ini kardusnya ditempel pada botol. Setelah itu gunting kertas membentuk segitiga karena kita akan menggunakannya untuk layar. Ini boleh diwarnai. Setelah diwarnai ditempel pada, dikasih lem dulu, kemudian ditempel pada tusuk sate. Kalau sudah jadi layarnya, kita tempel di sini untuk menjadi layar pada perahu. Ini contoh sederhananya ya. Kalau contoh yang lebih bagus, nah ini dia perahu penyelamat. Untuk yang contoh sederhana ini tadi. Kalau mau yang lebih bagus, ini bentuknya seperti ini. Bu Guru, boleh bentuk yang lainnya? Oh, boleh. Silahkan. Mau bentuk yang lainnya sesuai kreativitas anak-anak. Siti senang sekali memainkan perahunya. Perahu Siti berlayar di tengah hujan. Ayo, sekarang kamu dapat mencoba perahumu. Kalau sudah jadi, masukkan ke dalam ember yang diisi air. Atau kalau di tempatmu ada air yang mengalir, boleh dicoba. Tapi hati-hati dikasih tali. Nanti kalau airnya kencang, perahumu akan hanyut. Tapi kalau dikasih tali, kan kamu bisa menariknya lagi. Talinya diulur kayak nguluk ke layangan, seperti kalian menerbangkan layang-layang ya. Jadi talinya diulur, nanti perahunya jauh. Kalau sudah sampai jauh, kamu tarik lagi talinya, bisa mendekat lagi. Ulur lagi talinya, perahunya ikut air lagi, gitu caranya ya. Kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Orang tua berdiskusi bersama siswa membuat aturan makan di rumah. Orang tua agar membiasakan anak untuk mematuhi aturan yang telah dibuat dan disepakati. Agar anak-anak terbiasa, tidak hanya anak yang ditekankan untuk mematuhi peraturan, tapi orang tua juga harus memberikan contoh agar anak-anak juga bisa mematuhi peraturan. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video yang Bu Guru sajikan. Semoga videonya Bu Guru ini dapat membantu anak-anak semuanya dalam belajar. Nah, selamat belajar anak-anak semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.